Kepala Desa Mandiangin Tuo, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, Erwan Hidayat, Selasa 19 Oktober 2021 resmi melaporkan salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di desanya ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Jakarta Pusat. Dengan didampingi tokoh masyarakat dan kuasa hukumnya, kepala desa yang selama ini merasa dikriminalisasi bersama ratusan warga petani kelapa sawit yang telah melakukan perjanjian bagi hasil dengan salah satu perusahaan di wilayahnya. Namun perjanjian yang telah dibangun sejak tahun 2018 lalu, kini ratusan warga desa itu hingga kini hanya menerima penghasilan yang tak sepadan. Erwan Hidayat juga menegaskan bahwa selama ini warga dan masyarakat yang membangun pola kemitraan dengan perusahaan tersebut belum mendapatkan hak yang menjadi milik warga desa Mandiangin Tuo. Dirinya juga mengatakan lahan yang telah dibangun kemitraan itu tak kurang dari 1.000 hektar lebih. Kita membawa berkas atas ketidakadilan dari perusahaan yang telah mengabaikan hak-hak dari petani pola mitra yang tergabung di dalam koperasi sawit gurah mandiri. Jadi untuk itulah, untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak perusahaan agar hak-hak kami dapat dipenuhi sesuai dengan kesepakatan dari awal. Seperti pembagian dari pola mitra yang semula di awal perjanjian 48 bulan sejak tahun diserahkan, masyarakat harus mendapatkan hasil. Ternyata sampai saat ini mulai tahun penyerahan dari 2011 sampai sekarang tahun 2021, artinya sudah 10 tahun. Jadi lahan plasma itu yang 30% milik masyarakat sampai hari ini belum pernah ditunjuk oleh pihak perusahaan. Artinya tidak dapat hasil dari pembagian plasma itu, Pak? Sampai saat ini belum. Kalau alasan yang pasti sampai saat ini, inilah yang menjadi dilema yang sehingga memacu konflik. Kami tidak pernah mendapat jawaban yang pasti. Berapa anggota kelompok tani kita, Pak, yang di daerah Anda? 136 orang. Dari total luas lahan yang kami serahkan 1.536 hektar. Rasa dirugikan dengan tindakan seperti ini? Sangat dirugikan. Karena itu menyangkut hajat hidup masyarakat saya. Karena kami menyerahkan lahan itu berharap 35 tahun ke depan hidup kami akan lebih sejahtera lagi. Kami hanya untuk menyambung hidup, tidak untuk mencari kekayaan. Apa permintaan Bapak kepada pemerintah nih, Pak? Kami minta kepada pemerintah, terutama Pak Jokowi, agar hak-hak masyarakat saya dikembalikan sesuai dari perjanjian pada saat sosialisasi di tahun 2011 itu. Kuasa hukum dari Erwan Hidayat, Filmariko Esa, terkait kasus ini menegaskan bahwa dirinya bersama kepala desa menuntut keadilan atas tindakan yang diterima oleh kepala desa Mandiangin Tuo, yang kini malah kepala desa dilaporkan pihak perusahaan kepada pihak yang berwajib. Dirinya juga meminta kepada Presiden Jokowi untuk memberikan perlindungan kepada kepala desa dan warga desa Mandiangin Tuo agar keadilan bisa ditegakkan. Kami sebagai kuasa hukum membawa kepala desa Mandiangin Tuo ke Kabupaten Sarolangun ke Komnas HAM ini adalah menuntut keadilan. Di mana kepala desa Mandiangin Tuo ini dengan adanya dia membela masyarakat, maka dia didiskriminalisasi oleh perusahaan. Dia dilaporkan, kepala desa ini membela masyarakat, dilaporkan suatu tindak pidana yaitu tentang perkebunan oleh perusahaan, padahal kepala desa ini membela hak-hak masyarakatnya untuk dapat terpenuhi oleh perusahaan. Oleh karena itu, saya meminta kepada Komnas HAM, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Kapolri, dan seluruh jajarannya untuk dapat menolong Kades Mandiangin Tuo, yaitu
menghilangkan kriminalisasi yang diadakan atau dilakukan oleh perusahaan agar ini tidak lagi berkepanjangan dan hak-hak masyarakat dikembalikan serta mendapatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Sementara itu, Sukiman, salah satu tokoh masyarakat di wilayah tersebut, mengatakan dirinya bersama warga datang ke Jakarta untuk memberitahukan bahwa masih banyak mafia lahan yang ada di wilayahnya. Bahkan Sukiman juga menegaskan kini warga hanya menerima sangat sedikit dari kerjasama bagi hasil tersebut. Saya datang ke Jakarta ini minta bantu sama Bapak Presiden, Komnas HAM, Bapak Kapolri. Kami memohon dan meminta, daerah kami sudah banyak terjadi kriminalisasi. Kebun-kebun kami lah yang kami duduki, tanah-tanah masyarakat, perusahaan buat jalan di tanah masyarakat, kok dianggap kami kena undang-undang perkebunan. Sedangkan yang kami tuntut jelas, Pak. Hak kami sampai saat ini belum ada diberikan oleh pihak perusahaan. Perusahaan itu sudah membodohi masyarakat. Saat itu dia pembebasan lahan beli langsung dengan masyarakat harga 18 juta. Kami ini dipinta ganti rugi untuk kerjasama plasma. Diberikanlah ganti rugi dalam tumbuh karet kami senilai 2,5 juta. Dan perjanjian setelah 48 bulan diserahkan kami mulai mendapatkan hasil. Sekarang sudah ada yang sampai 10 tahun dari penyerahan. Dalam 1 bulannya cuma dapat Rp5.000. Ada yang 2 hektar mendapatkan Rp4.600. Sedangkan harga sawit sudah 2.800, Pak. Berarti di dalam 1 hektar itu kami cuma diberikan, berarti dalam hasil 1 bulan itu 1 ton hanya 2 kilo untuk masyarakat. Gimana perjanjian hasil seperti itu? Jadi kami memohon dan minta keadilan lah di Jakarta ini. Sudah ada permainan mafia tanah di dalam ini, saya anggap di dalam dugaan saya. Hanya itu saya sampaikan, saya mohon kepada Bapak Presiden, tolong bantu kami dari Kabupaten Sarolangun ini. Sudah memintakan keadilan dari Kecamatan Mandiang ini. Sekian, terima kasih. Hingga saat ini, ratusan warga pemilik tanah yang ada di Desa Mandiangin Tuot terus mengharapkan uluran tangan dari pemerintah pusat terkait dengan kondisi tersebut. Dari Jakarta, Adi Kusumo Cipto melaporkan.